Terlepas daripada perbuatan pribadi saya, kalau kita kembalikan ke hukum prank adalah dosa. Hukum prank adalah dosa. Kalau dikatakan jariah atau tidak, tidak. Tapi tergantung. Kalau misal kamu up di YouTube, bisa jadi. Yang menjadi permasalahan adalah kamu bakalan menghadapi salat. Dan salat wajib suci dari hadas besar dan kecil. Jadi buat teman-teman perempuan, apabila telah habis masa haid, segerakan untuk bersuci. Karena apabila terlewat dari waktu salat, berdosalah kamu. Saya rasa bagi teman-teman dokter yang sedang melaksanakan operasi berbarengan dengan waktu salat, maka boleh dijamak. Wallahu a'lam. Bolehnya boleh, sahnya sah. Mungkin apabila ada orang yang mempermasalahkan karena adzan itu kan kita disunahkan untuk menjawab. Mungkin itu saya gak tahu apa ini permasalahan sama orang. Wallahu a'lam. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang gak perlu banyak-banyak berdoa? Orang yang bilang semacam itu maka sesatlah dia. Jadi minta sama Allah, minta sama Allah. Orang yang paling sombong adalah mereka yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang adzan, orang zikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad itu tidak mengharuskan dan mewajibkan para pelakunya untuk suci dari hadas besar ataupun hadas kecil, gak harus. Apabila mimpi itu adalah mimpi buruk, maka jangan ceritakan kepada siapapun karena bisa jadi kenyataan. Apabila mimpi itu adalah mimpi baik, maka ceritakanlah kepada orang yang kamu rasa dia berhak untuk mendengarnya. Jangan ceritakan ke sembarangan orang. Sebagian daripada ulama menganjurkan untuk tidak menggunakan Sayyidina ketika salat. Tidak menggunakan Sayyidina ketika salat. Dan ini yang saya pilih. Namun apabila kalian coba kaji, sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Ramli disuruh menganjurkan. Tanya semacam ini tidak bisa mampu diselesaikan dalam video 15 detik semacam ini. Anda bisa coba buka artikel-artikel yang udah bermunculan di internet, saya rasa tidak ada masalah di sana. Atau Anda silakan buka di Google, aman kok insya Allah. Silakan. Misal bapak angkat itu menikahi ibu kamu, lalu sudah menggauli, gak ada masalah. Tapi kalau misal itu cuma sekedar bapak angkat kamu dari kecil yang mengadopsi kamu istilahnya, dia bukan mahram kamu. Kalau di Indonesia sendiri, saya saranin kalau kalian mau cek di YouTube ataupun kalian mau hadir di kajiannya, Buya Yahya Al-Bahjah. Buya Yahya Al-Bahjah. Kalau ngomongin jodoh, ketika sudah menikah ya berarti jodohnya. Tapi apakah ada syarat bahwasanya jodoh itu harus bertahan selamanya? Gak ada kan? Allahu alam, saya gak tahu yang semacam ini nih. Perkataan siapa? Khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu berkehendak. Dan apapun kehendak Allah pasti menginginkan yang terbaik untuk kamu. Jadi cukup berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kamu. Kita ini hidup di zaman fitnah. Sekarang ini ngelakuin dosa tuh kayak gampang banget. Jadi harapan saya buat teman-teman sekalian dan harapan untuk diri saya sendiri ketika akan teledor untuk melakukan dosa, jangan diekspos dan jangan juga berbangga-bangga. Kalau ngomongin masalah ini ya, jujur, saya pernah berada di fase jauh banget dari Allah. Tapi saya gak ngerasa kalau saya lagi jauh. Setelah dipikir-pikir, itu tuh benar-benar ya Allah. Alhamdulillah saya gak mati di saat itu. Positifnya, jangkauan dakwah saya jauh lebih luas. Negatifnya, untuk diri saya, banyak. Boleh, justru dianjurkan. Karena perempuan-perempuan yang haid, yang tidak membentengi diri mereka dengan zikir-zikir, dengan salawat, maka sangat mudah syaitan untuk mendekatinya. Cinta itu dalam satu waktu bisa menjadi anugerah, karena itu adalah pemberian Allah. Innallaha yaqdhiful hubba fi qulubina. Sesungguhnya Allah telah memasukkan cinta ke dalam hati kita. Namun dalam satu waktu pula, ia menjadi ujian bagi siapapun yang mendapat. Penyebutan fulan itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya doi. Fulan, doi. Fulan bin fulan, doi bin doi. Ini adalah pengucapan dalam bahasa Arab untuk menyebutkan seseorang yang tidak jelas namanya. Doi, gitulah. Tadlis ataupun pelakunya yang disebut sebagai mudallis adalah merupakan sebuah bentuk tipuan yang dilakukan oleh orang yang meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita fokuskan kepada kitab kajian mustalah hadis terbagi menjadi tadlisul isnad, tadlisul syuyukh. Hadis dhaifah itu boleh diamalkan untuk fadailul amal. Di sisi lain juga apabila dhaifnya tidak lemah-lemah amat. Di sisi lain juga apabila disokong, dibantu oleh riwayat-riwayat yang lain. Segala sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai bid'ah.
Cuman bid'ah sendiri ulama masih mengkaji lagi, ada bid'ah yang berhubungan dengan duniawi, ada yang bid'ah yang berhubungan dengan akhirat. Ada bidzikrillahi tatmainnul qulub, bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Pegang dada kamu, baca salawat, baca zikir. Ketenangan bisa diperoleh dari situ. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Pembahasan mengenai Shopee Pay itu riba atau tidak, silakan kalian cek di highlight Ismail. Di sini saya tulis ya. Oke, kalian cek di highlightnya ada Shopee Pay gitu. Kalau kalian buka buku-buku dasar bahasa Indonesia, kan biasanya disebut Dimas, Budi sama kayak literasi bahasa Arab. Untuk dasar-dasarnya biasanya disebutnya Zaidun Amrun. Orang-orang awam itu saya tidak menyarankan langsung membacanya dari hadis. Kayak hadis sepotong lalu terjemahan, jangan. Kalian kalau mau baca-baca, cari yang ada penjelasan dari ulama. Ingat, enggak dosa, cuman anjurannya aja. Oke, saya sudahin dulu. Nanti kalau sempat dan kalau mood, siang hari, sore hari, malam hari, bakalan saya jawab lagi. Semoga pembahasannya bermanfaat, dan apabila kesalahan mohon tegur saya. Assalamualaikum.